berusaha untuk membegal dari samping Villa Luna. Lebih sigap lagi untuk melakukan defense atau melakukan backup terhadap Gonzalez di area top lane. Begitu pula dengan Imam. 3 player dari Filipina ke arah atas. Begitu pula dengan Indonesia. Redut Polution dibuka. Tyrant Race. Bouncing ball di pop up. Albert belum berhenti. Gonzalez menjadi satu selanjutnya. Cewek. Point kill berhasil di-secure. Suns join the fight. Tapi dia terlalu terlambat di area samping sana. Terpisahkan dengan adanya Fury. Hurricane Fury. Bukan Hurricane. Heavy spin. Heavy spin. Heavy spin. Heavy spin budeku sayang. Oke, tapi kali ini lihat di posisi lainnya yang dimana dari The Rosario memilih untuk mendapatkan satu buah clear di tengah untuk menjaga-jaga pergerakan tim Indonesia di depan sana untuk mendorong ke arah mid lane. Tapi lihat di depan sana Villa Luna melihat ada seorang cewek mundur ke arah belakang dan bakal dihindari begitu saja. Lihat Olipatismnya dapatkan di sisi light spray down. Tembakan peringatan mundur. Albert is coming. Tapi ternyata lihat shotgun dikeluarkan dari seorang cewek tidak mau terlalu terburu-buru mencoba untuk melakukan outplay oleh seorang cewek. Yes. Cewek berhasil untuk melakukan buying time di atasnya dengan 2 hero yang mungkin mencoba untuk melakukan harassment karena dari cewek. Tapi dia survive dan dia bahkan masih stay di lane. Dia tidak perlu untuk melakukan recall. Jadi kemenangan kecil lah untuk Indonesia di sisi dari gold lane-nya. Dan juga mungkin untuk objektif yang lain. Karena turtle-nya udah mulai disenggol. Ya, dari senggol. Kayaknya Filipina juga kapok sih daripada kan. Mending ya. Daripada giveaway turtle ke Indonesia. Wah. Mereka lebih memilih untuk bergerak area top lane. Cewek menjadi sasaran utama dengan heavy spin. Sudah dipopot dikunci pergerakan cewek. Tak bisa kabur kemana-mana. Finn pun hanya bisa memandang dari kejauhan. Tak bisa untuk menghentikan. Tapi dengan real world manipulation yang Suns munculkan pertukaran area 1 untuk 1. Lari ada Suns ngibrit-ngibritnya dari para pemain dari tim Filipina, tapi setidaknya mereka masih menukarkan dengan satu buah roamer. Memang masih dirugi di tangan dari tim Indonesia, tapi setidaknya at least ini membuat tim Indonesia udah tahu di arah top lane mereka tidak ada namanya sprint untuk satu orang. Dan bahkan dari Villa Luna kalau nanti akan ada di team fight lagi, udah gak ada sprint lagi Bude. Jadi word manipulation dari Suns mungkin bisa untuk membantu tim fight selanjutnya. Dan sangat maksimal tentunya dengan tidak adanya sprint kali ini. Ada angkat tangan dari tim Filipina, sebentar lagi kita akan pause. Yes. Oke. Dan imbang sih buat di early-nya ya. Tapi lebih ke arah keunggulan untuk tim Indonesia. Kalau ya kita lihat tipis lah tapi untuk di area dari gold lane-nya. Karena kan yang penting sekarang ini bagaimana agar Kari gak terlalu cepat jadi. Sehingga untuk tim fight-nya dia gak bisa join. Ataupun ketika lagi join tim fight, Karinya masih cukup squishy sehingga mudah untuk bisa ditumbangkan oleh tim Indonesia. Iya. Kalau gini kayak penggunaan sprint dari Kari bisa ngelamatin dirinya. Temen-temennya juga ketarik banyak banget. Sekarang poros fight yang ada di gold lane. Ya. Semuanya kayak berusaha untuk menahan gold laner musuh. Ya sekarang Esmeralda Uranus dibiarkan ini ya udahlah kita ini ada stalemate nih. Di bottom lane dibiarin aja dan dari R7-nya karena dia dibiarin, dia nge-backup untuk bisa dapetin turtle. Bahkan kalau bisa aku bilang ini nanti di Akai-nya, di front line-nya ini, dia serba salah tau. Kalau ngincer ke arah seorang GP. Slow. Kalau dia bikin dominance ataupun brute force segala macam anti-Quiras bakal lebih tebal. Satu. Source skill banyak. Udah pasti tuker 1 kan. Betul. Akai masuk tuker 1. Dia gak punya flicker. Gak bisa kabur ya? Gak bisa kabur. Karena dia retri. Nah kalau misalnya Omai Venus mainnya masih tempel sama siapa Del Rosario. Ditempel. Kalau misalnya skemanya seperti tadi. Ada Kufra. Dapat 2. Bener gak? Betul. Dapat 2. 1 tukar 2. Kita anggap Sunset tumbang. Ya. Ya kan? 1 tukar 2. Masih cuan. Masih cuan, oke. Ya secara untuk tim fight besar ini bakal bergantung gak cuma dari hero mereka, sinergi mereka seperti apa. Tapi sebenarnya juga dari item yang sudah mereka build up ya. Seberapa cepat mereka bisa dapetin item tersebut sehingga efektif untuk tim fight. Tapi Taran Reis sekarang samping sana. Gonzalez ditangkap tapi Finn datang terlalu dalam dan disambut oleh tim Filipina. 2 member Suns Finn hilang di area top lane setup yang dilakukan oleh Indonesia rupanya berhasil untuk di counter attack oleh Filipina. Skemanya kebalik ya dengan skema yang kita buat ya. Indonesia dapat 1 dapat 2 malah kebalik Indonesia hilang 2 kali ini. Oke, terlalu cepat apapun yang terjadi di line of down depan sana. Sedangkan dari seorang cewek bakal stand by on position dan lihat kali ini dengan mengeker ini Aigen dari Indonesia. Tas tidak berhasil mendapatkan 1 tapi it's okay, no problem. Sedangkan Soto di depan sana bakal coba ditempel Albert. Dilempar dengan 1 buah piring atau tangga dari Albert. Baiknya lagi dari Indonesia, Albert tuh udah ngedapetin level 10. Sementara dari Del Rosario baru 8.
ada 2 perbedaan level dari kedua jungler dari tim Philippines dan juga Indonesia. Sekarang Turtle pun kayaknya Filipina bakal berat juga sih untuk ngelakuin kontes. Indonesia 4 membernya sudah berada di area Turtle Pit. Oke, Albert membuka badannya. Hurricane Dash telah dikeluarkan. Retribution dari Sunfight from Albert. Heavy Spin telah dikeluarkan. Tapi lihat Real World Manipulation. Plus 1 buat Tyrese. Pipin ditumbangkan. Spreader dikeluarkan. R7 di garis depan. Mencoba untuk menutup pergerakan tim Filipina. Darting Light plus Mystic Field. Oh my god. Bahkan membubarkan barisan tim Indonesia. Suns cooldown skill yang dilakukan gak bisa menyelamatkan kawan-kawan. Dan bahkan Indonesia. Mereka kehilangan 3 pemainnya. A counter setup from Imam. Again and again. Imam menjadi sebuah bencana untuk tim Indonesia. Ya, member dari Indonesia ramai-ramai ke Gasrek dengan Downing Light yang dikeluarkan oleh Imam di arah tengah. Belum lagi ada lingkaran Saiton itu sih. Ya adanya Mystic Field sih sebenarnya yang tadi memang cukup mengganggu ya. Pas banget gak sih tadi? Pas kena 3 kan? Wow. Kena 3. Itu nempel semua bro. Pas banget. Ditembak. Untung belum COD LT. COD LT itu ada petir tambahan. Ser. Ber. Masuk. Ya, splashnya lagi dari Gonzales sebenarnya. Karinya dia free hit tadi. Karinya free hit. Bahkan walaupun gak ada mana sekalipun dia gak peduli. Yang penting dia bakal ngasih 1 buah basic attack yang bakal dapetin stacknya nanti. Dan langsung tumbang begitu saja. Dan ini harus lebih berhati-hati. Yang kita bilang Pung, tadi mereka bakal coba all out ke arah Del Rosario, Villa Luna. Dan ternyata memang harus Imam Pung. Imam. Jadi gimana gitu loh? Paksa flicker. Paksa flicker. Paksa flicker Imam. Iya. Imam pakai sprint. Ya kan surprise. Ya, itu Tyrant Revenge Flicker maksudnya. Oh maksudnya Vinnya. Vinnya. Ya. Berkali-kali sih Kevin tuh antara Imam kalau enggak Gonzales. Jadi fokus dari Vin. Aku suka sementara ini Imam. Ya, Imam. Kamu Imam? Bukan. Mam dipanggil-panggil mulu. Temenku tuh ada namanya Imam. Ya, kalau menurut aku kenapa Imam? Karena dia spammer. Iya. Backline dari Filipina. Magical damage-nya juga bukan kaleng-kaleng. Terus kalau Gonzales itemnya belum jadi banget. Sekarang tuh masih bisa. Iya. Masih bisa ditahan lah sama Albert. Pedes Nah, banget. ini udah ada Golden Staff banget. Ini udah mulai nih. Mulai maju ke depan. Mystic Field sudah dibuka. R7 Di ulti. berada di tengah. Tapi itu hanyalah pengalihan isu karena Albert sedang bermain bersama Lord. Lord didapatkan. Riddle Wood Pollution dibuka. Indonesia akan menunggu Lord berjalan bersama mereka untuk nge-push. Setidaknya bisa ngedapetin tier pertama turret milik Filipina. Sekarang tiga-tiganya tuh masih berdiri teguh di tier yang pertama. Oh ya, dan satu yang pasti sebenarnya adalah ini Sotonya bebas lagi loh. Ini sama dengan game yang pertama, dia bebas untuk melakukan cutting minion sampai dengan di belakang dari second tower. Tapi untuk kali ini Soto mungkin dengan laning R7 dia mungkin bisa bebas. Tapi Pung jangan lupakan ada cewek. Demon Hunter Sword udah menunggu dia. Malefic Roar sudah menunggu. Semua udah set up. Dari seorang cewek harusnya yang bisa nunggangin Soto nantinya. Nantinya tapi ya. Ada bawah. Ada Tanda bintangnya. tanda bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. SNK. Syarat dan ketentuan apakah bisa dieksekusi maju ke area depan dengan adanya Vin. Tapi habis Vin muncul di saat yang tepat. Membuat Vin gak bisa ngelakuin setup taran. Race-nya di cancel begitu saja. Suns harus memakan damage yang begitu besar dari Gonzales. Udah berasa nih sekarang. Kelihatan. Dari Suns-nya aja udah harus melipir ke area belakang. Benar, tapi dari sisi gold sebenarnya masih unggul untuk tim Indonesia sendiri sih. Jadi kalau kita lihat mereka mungkin kalah dari sisi tim fight-nya. Tapi dari objektifnya masih bisa dipegang. Farmingannya sih kali ya juga ya. Farmingannya kebebasan kayaknya posisi dari seorang Gonzales. Kita harapkan nanti lihat Soto cewek terlalu dalam. Terkena sedikit standard dance. Dipasang begitu saja damage-nya. Harus lebih diperhatikan kembali dengan para pemain dari tim Indonesia. Kali ini mereka harus melakukan defensif dan di arah top lane sana. Pipin atau Vin gak bisa ngedefense seorang Gonzales sendirian. Ini bakal berat untuk dia dan bahkan bisa menimbulkan kematian untuk seorang Vin itu sendiri. Tyrese dapetin karena Gonzales. Sprint telah dikeluarkan, informasi telah diberikan kali ini untuk para pemain dari tim Indonesia. Tidak ada sprint lagi untuk seorang Gonzales. Tapi di tengah sana, tim Indonesia lainnya, 2 atlet kita mencoba untuk mempertahankan best outer turret kita. Ya, turret yang pertama gak mau dilepasin. Kalau sampai jebol yang pertama akan ngebikin tim Philippines makin Bebas. makin masuk ke jungle-nya gampang banget. Mau ke kanan, ke kiri, Yes, betul. menduduki area Indonesia lebih lagi. Pressure-nya bakal makin berasa. Sekarang aja tuh setup dari Del Rosario. Lagi visit Lagi visit ya. ini, rumput. Visit lagi ngecek di sini. Ngecek. Rumput yang ini enak nih sepertinya. Dan ini yang kita lihat bahwa dia menghilangkan presence dia dari minimap.
Jadi itu lumayan menebar juga teror ya untuk tim Indonesia adalah bahwa mereka bakal takut untuk bisa ke sandwich di flank dari arah belakang. Wow, dari posisinya sebenarnya tim Indonesia ini mereka berada di dalam under condition walaupun dia memenangkan gold 1000 ya punya menurut aku, tapi tetap di under condition. Kenapa? Karena posisinya sekarang mereka harus menentukan gimana caranya mendapatkan 2 orang yang krusial dari tim Filipina. Wow, Gerakannya lebih bebas dari Filipina sih. Kayak mereka masuk area jungle Indonesia pun nggak ada takutnya. Sementara Indonesia berada lebih ke arah defense mode. Dan bermain pintar kalau aku ngeliat Indonesia. Finn khususnya punya peran yang penting juga sebagai satu-satunya CC yang punya impact besar. Tapi Tyron Race calling terhadap Delros dan dibalas dengan dari habis spin maju ke area depan. Dua-duanya disengage. Albert sudah mengeluarkan Baksha Shield Unity-nya tapi gelinding lagi ke arah belakang. Yes, untuk menyelamatkan diri Gio dan Raga tapi lihat Albert bonyok. Rontok defense ini dari seorang Albert Gonzalez kali ini menjadi salah satu ujung tombak tertajam dari tim Filipina. Cewek ngeker ke arah seorang Imam. Ini saatnya R7 untuk bersinar. Imam udah gak punya sprint. Real world manipulation. Del Rosario bakal mencoba untuk menutup tapi di depan sana R7 seorang diri. Downing Light langsung menghilangkan posisi tapi di sana ada Del Rosario yang ditumbangkan. Cewek bakal coba di follow up dan langsung double kill. Satu tembakan menuju ke arah pada Tyrese. Berhasil menutup pergerakan Indonesia kali ini. Lihat setidaknya mereka di posisi yang sama. Equal 3 versus 3. Ya udah undi banget sih. Tapi dari Filipina kehilangan Del Rosario. Walaupun gak ada Del Rosario. Tapi gak mudah juga untuk Indonesia menaklukkan Lord dalam posisi ini. Mereka juga kehilangan 2. Sama-sama 2 dari segi war-nya. Bener-bener sama-sama bisa disengage dengan manis. Yes, dari tim Indonesia mereka harus bisa menjaga cewek sih. Karena ini adalah salah satu atau mungkin bahkan satu-satunya sumber damage output. Apalagi untuk menginjak di late game. Yang lainnya ini kan setup semuanya. Albert setup, R7 setup, Finn juga setup. Nah, damage yang bakal masuk dari Suns dan juga cewek yang pastinya untuk dari sisi konstan damage-nya ini bakal dimainkan oleh cewek. Thunderbelt istri Lopong Wawa. Thunderbelt sudah didapatkan oleh seorang Gonzalez. R7 udah punya 1 buah anti kuiras. Jadinya at least tapi lihat Gonzalez langsung menyalahkan 1 buah speedy light wheel-nya. Dia nyalakan begitu saja. Lihat dia udah gak ada takut-takutnya kali ini. Siapapun yang berdekat sama dia, as long dia bukan magical damage, dia gak bakal takut. As long bukan magical damage ya. Nanti kalau misalnya dia bikin item selanjutnya entah immortality atau menuju ke arah magical defensive, itu dia makin lebih berani lagi untuk phantom step ke depan. Ya, itu udah gak ada takut-takutnya. Atas tuh seru banget tuh Soto sama si R7 ya. Tuker-tukeran. Terus Tuker-tuker best dari tadi. lemes Saling Misty. ngekat satu sama lain. Akan membiarkan 4 lainnya kasih space di creating space oleh EXP laner dari kedua tim berhadapan satu sama lain yang di area Lord Pit. Trading damage-nya juga nggak berhenti-berhenti. Ada Imam dengan Downing Light-nya. Lalu penjagaan ketat juga Indonesia nggak akan mau ngelepasin sih. Apalagi dengan adanya adu retri, Albert di level 15. Ya. Udah jelas diunggulkan dia, tapi maju ke area depan dengan bouncing ball mundur ke area belakang. Tarik ulur yang manis, Lord yang tinggal 1/4 HP, teriset lagi. Tarik ulur manis. Manja. Kali ini Mystic Field menangkap Pipin. Tyron Reds belum dikeluarkan, tercancel begitu saja. Sudah keluar nampaknya, tapi tercancel. Oh my god. Tandanya untuk beberapa waktu ke depan tidak ada Tyron Reds, tidak ada inisiator dari seorang Pipin. Tapi dari segi laning ya, ini benar-benar kontrol yang bagus dari seorang cewek sih. Dia tetap melakukan clear minion agar sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit mendorong ke arah mid outer turret. Iya, orange buff-nya juga udah mulai dikasih ke cewek sekarang. Jadi ya bakal menambahkan satu buah efek nih, efek slow. Nantinya dengan tembakan-tembakan dia. Tapi untuk sementara waktu itu top lane gak berubah-berubah dari tadi masih ada di sana. Buat Soto dan juga R7. Jadi ini 4 lawan 4 nih. Itu udah makro tuh, gameplay makro tuh di atas tepung. Oke, tapi lihat tuh. Yang nyebrang akhirnya Soto yang dapat. Atau Indonesia udah mau komit nih karena R7 udah mulai mendekati kawan-kawanannya di area turtle, tinggal separuh HP, Downing Light dikeluarkan, Suns tergores, tinggal separuh HP. Itu kegores setengah bro, kegores setengah. Tapi ternyata di arah mid lane itu turretnya diganti dengan top tank. Langsung aja ada heavy spin. Di depan sana real world manipulation dan retribution from Albert di shot point. Pipi ditumbangkan, Albert tarik ke belakang dan ditabrakkan begitu saja. Mencoba diselamatkan, ada sunspray dan tembakan peringatan dan dekati temanku dapatkan Gonzalez down. Shotgun berhasil didapatkan dan Oh my god,
Dibalaskan kembali keadaannya R7 tidak bisa ditumbangkan. Tidak ada seorang Gonzales. Di depan sana cewek snipernya Sapoin. Dan Villa Luna. Where are you going my bro? Nowhere to go. Dan Poto kali ini bakal coba untuk numpangi seorang cewek. Tapi ternyata cewek terlalu kuat dan bahkan Soto bakal coba di wipe out. seorang diri. Apakah kalian akan menjadi wipe out untuk tim Indonesia? Dan wipe out sebentar dengan immortality yang lagi. pecah. Yes, Bude Monster, Soto nggak boleh pulang. Real World Manipulation dan DCC. Indonesia mendapatkan wipeout atas Filipina. Yes, dan R7 belum berhenti, dia mau cutting semua minion yang ada dari sisi kanan kiri menghentikan wave-nya. Sementara Sans akan mendorong minion sampai ke area tengah. Inhibitor dari tim Filipina dalam bahaya. Gonzales sudah respawn, berusaha untuk melawan defense, tapi tidak cukup waktu untuk mendefense satu base di arah tengah. Immortality dipecahkan. R7 Objective Gaming bukan ke arah seorang Gonzales, tapi menuju ke arah base turret. Lihat tiganya bakal Lord. coba dihantarkan begitu saja dengan cukup cepat. Dengan Lord yang belum di-evolve. Mereka berhasil mendapatkan 3. Ompong hampir sudah base dari tim Filipina, Bude Monster. Yes, hanya dengan satu momen saja kali ini Indonesia memegang kendali permainan dominasi yang sudah terasa ini nggak akan mau dilepasin oleh tim Indonesia. Atas tengah jebol. Sementara di area bawah memang minion sempat ke-push, tapi tengok buff-nya nggak akan dikasih oleh tim Filipina. Dijagain jungle milik tim Filipina. Besar gue coy. Itu luar biasa dari cewek sih tadi. Karena kalau kita lihat ya, tarik ulur yang dilakukan oleh tim Indonesia, melihat bahwa dengan 4 sprint yang sudah dipakai tadi, Nibiru's Passion dibuka di sana, dan itu masuk 4 hero dari Filipina, nelan semua damage dari Tembakan Filipina. peringatan yang dekat temanku. Begitu kena, R7 motong dari belakang. Mundur. Filipina. Karena gak ada sprint lagi. Yes, tapi lihat Fong, Real World Manipulation again. Bakal coba untuk menutup Vin. Dia memilih untuk ke arah turret. Gila Objective Gaming ya, mereka sabar, tenang, gak mau terlalu terburu-buru. Karena satu kesalahan kecil, ingat ini Filipina. Filipina adalah tim yang paling suka mengorek kesalahan tim musuhnya. Sekecil apapun dibuat sebesar apapun Ya, nantinya. senang menang comeback dia, tapi heavy spin sudah dibuka oleh Del Rosario. Mundur secara teratur, Filipina butuh setup dari Del Rosario. Jadi ketika udah nggak ada itu, mereka akan nunggu timing lagi. Sementara Soto di area samping berhadapan dengan Vin, satu sama lain menjaga posisinya masing-masing. Bayangin aja, di momen fight Lord yang kedua, base dari Filipina hilang, rontok tiga-tiganya, nggak akan ada penjagaan. Lebih mudah lagi untuk wave management bagi tim Indonesia. Tapi Lord menit ke-18 mungkin akan jadi penentunya. Sini dia Lord Evolve ya, yang masih akan menjadi tanda tanya, akan menjadi milik siapa juga. Udah nggak ada satu buah turret. Vin bakal coba di-commit. Dan cewek di depan sana memberikan sedikit tembakan peringatan dan berhasil Soto. Bakal coba untuk memotong ke arah belakang, tapi lihat di cover. Soto langsung menggunakan sprint dari Real World Manipulation. Menutup Villa Luna. Albert di depan sana memberhentikan pergerakan dan sayap pelindung dari Filipina. Lihat cewek berhasil mendapatkan 1. Soto tidak bisa lagi kabur ke arah belakang. Real World Manipulation udah tidak ada. Tapi Gonzales masih menjadi salah satu tembok yang berat untuk ditembus oleh Filipina. Kali ini benar-benar masih bertahan dan berpaku oleh seorang Gonzales. Ya, kewalahan banget karena sekarang Indonesia dengan 5 membernya saja mereka akan membombardir base milik tim Filipina. Tertangkap sudah Gonzales. Akan bisa bertahan lagi. Gak ada immortality. Soto di area tengah bersama dengan Imam mencoba melakukan defense dengan down declare dikeluarkan. Indonesia banyak banget yang sekarat. Berusaha untuk memaksakan kehendak. Tapi Imam satu lawan banyak. Bukan pilihan yang tepat. Dan Indonesia juga gak mau mengambil resiko lebih banyak lagi. Terlalu berbahaya. Tanpa adanya cewek, mereka semua pulang. Lihat. Dia nggak mau masuk karena Vin masih ingat waktu momen dia berhasil ngedefense di MPL season yang ke-6. Ada Akai. Jadi semua bakal buyar dan bakal berantakan dan semua bakal bisa terjadi comeback. Jadi dia kayaknya ada initiate retreat untuk balik. Mungkin kalau misalnya nggak ada penengah, itu adalah salah satu makanan lezat gak sih di depan kalian itu ada base? Ada base. Tapi Ada base gak ada siapa-siapa. Tapi ada Imam. Cuma satu doang yang mau hidup nanti. ada Imam. Iya, Imam. Imam. Terus banyak yang sekarat tadi dari tim Indonesia. Sakaratul Maut. Tapi Hampir ini ya. masih kuat juga sih untuk Filipina ya kalau mereka mau ngedefense. Tapi sebentar waktu memang cewek yang menjadi salah satu titik tumbuh untuk tim Indonesia sekarang. Ingat dia nggak boleh tumbang terlebih dahulu karena damage-nya dari dia nanti. Oke. Dan dia selalu di-cutting tau sama Soto. Sadar gak? Iya. Tapi di cover kan, di cover Vin. Iya, Soto bener-bener kayak wah nih Aduh, separuh. Oh, Pungwawa aja bilang aduh itu tandanya damage-nya udah bukan kaleng-kaleng lagi. Immortality untuk Gonzales udah nggak ada. Ini menjadi sebuah keuntungan
yang cukup bisa membuat Indonesia mendapatkan poin tambahan. Dan lihat di depan sana, Soto tidak mau dikomit lagi dan lagi. Indonesia kayaknya tahu permainan dari tim Filipina. Mereka bakal bermain di Lord dan selalu bermain seperti itu kalau kalian sadar, ya kan? Mau lawan siapapun Filipina selalu bermain, berkutat di arah Lord. Intinya gimana caranya? Lord ini tuh adalah sebagai arena pertarungan. Bukan Lordnya poinnya, tapi arena pertarungan, Pup. Sebagai ini Tuh, ya, objeknya. fasilitatornya ya untuk Ya. berantem. Ya kan? Langsung tuh dia mau berantem. Ketika dia udah ada satu buah komitisasi, tapi ternyata ada Gonzales, PD Lightwheel telah dikeluarkan. Menuju ke arah Purple Buff terlebih dahulu untuk Albert harusnya. Dan mereka udah gak ada konsil. Untungnya mereka gak paksa pakai sprint satu orang. Kalau mereka paksa pakai sprint, dijamin Suns itu bakal follow up. Ya, dan bikin galaunya dari Filipina adalah mereka harus siap untuk selalu mendefense laning yang minionnya akan selalu ke-push. Kayak mengirimkan Esmeralda ke area top lane, membuat kali ini Indonesia semakin percaya diri menghadapi ada Del Rosario di area depan. Heavy Speed sudah dibuka, Realwood Manipulation di Imam. setup. Finn mendapatkan 2 membernya dengan Tyrant Race dikaprok langsung. Tapi di arah belakang Soto berusaha untuk mendapatkan di belakang dari Indonesia. Downing Light menghentikan dari Immortality milik cewek, dikejar-kejar. Cewek dalam bahaya, Soto nggak mau melepaskan pandangannya terhadap cewek. Tapi R7 di area depan masih berdiri kokoh dengan adanya Lord yang di tangan Indonesia. Filipina masih dengan 5 membernya bertahan di area river. Oke, mencoba ditutup dan lihat Downing Light hilang begitu saja, Jack dari Lordnya. Dan bahkan di sisi lain cewek menjadi salah satu orang yang most wanted untuk tim Filipina. Albert tertangkap, gak boleh pulang, Immortality tidak bahkan ada Heavis di depan sana, gak bisa diselamatkan. Suns, Real World Manipulation udah ada untuk kali ini ditutup, tapi ternyata masih belum cukup waktu untuk bisa menyelamatkan seorang Albert. But it's okay, no problem, nice try. Indonesia berhasil mendapatkan Lord. Berhasil mencoba untuk bertahan, mencoba didorong perlahan-perlahan, tapi kali ini Pipin. Bentar lagi bakal ada R7 sudah pulang ke arah base-nya. Bakal coba dipaksa untuk menuju ke arah base yang dimiliki. Downing Light terkeluarkan, tapi Suns di depan sana. Harus hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Indonesia. Dan lihat Kating dari R7 semua fokus ke arah dia. Shutdown berhasil didapatkan. Cewek di depan sana langsung berubah menjadi roket harusnya sebentar lagi. Yes, betul. Roket telah disiapkan. Langsung ada satu buah konsil. Menuju ke arah belakang. Cewek. Oh my god. Harus lebih respect. Minion. Berhasil mendapatkan satu. Dan ini masih bisa di-clear oleh seorang cewek. Berhasil diselamatkan oleh seorang cewek. Dan bahkan disisit. Cewek save the day. Yes, Indonesia masih bisa bertahan. Albert hidup soalnya. Iya, nggak ada wave minion juga yang akan masuk ke area Indonesia. Tapi lihat Filipina pun nggak bergeming dari rumah milik Indonesia. Mereka menduduki area ini menunggu Soto untuk hadir pula. Wah, Albert baris banget. Oke, spray dari dikeluarkan. Gonzales depan sana dipasang ke arah belakang. Albert mencoba untuk memotong. Menunggu waktu atas Suns mundur ke arah belakang. Kali Batista dikeluarkan. Tapi tampaknya kali ini Albert akan coba ditumbangin begitu saja. Lihat defensifnya. Suns hidup. Real World Manipulation akankah mampu menutup pergerakan dari tim Filipina? R7, 4 detik lagi. Real World Manipulation dibuka. Ditutup jalannya. Fokus ke arah meja. Gak ada yang bisa dilakukan. It's okay, nice try. Indonesia udah melakukan yang terbaik untuk di game yang ketiga.